Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat serta kesadaran sehingga kita dapat hadir bersama-sama di dalam seminar ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, perkenalkan, saya Widya dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul pengaruh lagu menjaga diri terhadap pengetahuan pendidikan seks pada anak kelompok B di RA Aderia DDI Kota Palopo. Dalam seminar ini saya akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, dan juga metode penelitian. Baiklah, langsung saja masuk ke bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Di kalangan masyarakat saat ini banyak sekali terjadi pelecehan seksual pada anak di bawah umur yang sangat meresahkan, yang butuh penanganan khusus dan serius dari berbagai kalangan, terutama keluarga, pendidik, pakar hukum, tokoh agama, dan juga pemerintah agar bisa diatasi dan diantisipasi. Sekarang ini pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh orang dewasa ataupun anak remaja saja, akan tetapi juga dapat dialami oleh anak usia 2-6 tahun atau yang disebut dengan anak usia dini. Serta terkadang pelaku berasal dari orang terdekat atau kerabat si korban sendiri. Kemudian menurut BKKBN, pelecehan seksual adalah segala bentuk tingkah laku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi objek atau sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, mengalami gangguan psikis, dan sebagainya pada diri seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Kemudian melihat begitu banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak usia dini, maka pentingnya memberikan pendidikan seks kepada anak sedini mungkin, mengingat usia dini merupakan masa emas atau golden age dalam tumbuh kembang seorang anak. Salah satu cara atau metode yang dapat digunakan untuk memperkenalkan pendidikan seks kepada anak ialah dengan memanfaatkan lagu Kujaga Diriku. Lewat lagu ini, anak bisa diajarkan untuk mengenali bagian badannya yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh, dan yang boleh disentuh oleh orang lain, dan bagian mana yang tidak boleh disentuh. Hal yang perlu dilakukan dalam memperkenalkan kepada anak jenis sentuhan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya ialah ada sentuhan boleh, yaitu sentuhan seseorang pada bagian kepalanya, kaki, tangan, dan kaki anak. Sentuhan yang tidak boleh yaitu sentuhan pada badan, dada, perut, dan sekitar celana. Dan jika ada yang menyentuhnya apabila membuat anak merasa tidak nyaman, termasuk sentuhan tidak boleh. Kemudian subbab kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh lagu Kujaga Diriku terhadap pengetahuan pendidikan seks pada anak kelompok B di RA Aderia DDI Kota Palopo. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh lagu Kujaga Diriku terhadap pengetahuan pendidikan seks pada anak kelompok B di RA Aderia DDI Kota Palopo. Kemudian manfaat penelitian. Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu pertama manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan memberikan tambahan inspirasi dan wawasan baru mengenai metode yang dapat digunakan dalam mengenalkan pendidikan seks kepada anak usia dini. Salah satunya yaitu melalui lagu Kujaga Diriku. Kemudian kedua yaitu manfaat praktis bagi siswa. Manfaatnya itu menambah wawasan anak dalam pengetahuan pendidikan seks melalui lagu Kujaga Diriku, sehingga anak dapat
mengenal dan mengetahui sentuhan di bagian tubuh mana saja pada dirinya yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh agar anak dapat terhindar dari kekerasan atau pelecehan seksual. Kemudian manfaat bagi guru yaitu dapat memberikan informasi, wawasan, dan bahan pertimbangan kepada guru dalam memberikan dan mengenalkan pengetahuan pendidikan seks pada anak yang dapat diberikan melalui lagu Ku Jaga Diriku. Kemudian manfaat bagi orang tua yaitu dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan seks pada anak usia dini, di mana orang tua sebagai pendidik pertama bagi anak di rumah. Lanjut ke sekarang bab 2 mengenai kajian teori. Sebab pertamanya yaitu penelitian terdahulu yang relevan. Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, sudah ada peneliti terdahulu yang melakukan penelitian serupa. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu penelitian dilakukan oleh Trinta Anggrain dan kawan-kawannya dalam penelitiannya yang berjudul Pendidikan Seks Anak Usia Dini Aku dan Diriku. Kemudian penelitian kedua yaitu Konita Maulidia Az-Zahra pada 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Pendidikan Seksual Bagi Anak Usia Dini My Body Belongs to Me. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitra Nabila Dista 2020 dengan judul Pengembangan Modul Pendidikan Seks Anak Usia Dini sebagai Bahan Ajar Guru Usia 5-6 tahun di TK Amal Insani Sleman. Kemudian persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu tadi ialah sama-sama menekankan pada pengetahuan pendidikan seks untuk anak usia dini. Sedangkan perbedaan penelitiannya yaitu yang pertama, pada penelitian pertama membahas mengenai strategi pembelajaran menggunakan tematik dalam memberikan pendidikan seks dan juga subjek penelitiannya ialah guru dan anak didik. Kemudian yang kedua, pada penelitian kedua yaitu peneliti lebih berfokus pada orang tua anak didik sebagai subjeknya dengan pembelajaran secara langsung. Kemudian pada penelitian ketiga, subjek penelitiannya yaitu hanya guru saja dengan media yang digunakan yaitu modul. Kemudian landasan teori mengenai pendidikan seks yaitu salah satu teori mengenai pendidikan seks dikemukakan oleh Gaushi, sebagaimana yang dikutip Yusuf Madani, berpendapat bahwa pendidikan seks adalah pemberian pengetahuan yang benar dan menyiapkannya untuk beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual di masa depan kehidupannya. Pemberian pengetahuan ini menyebabkan seseorang memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi. Kemudian lagu Ku Jaga Diriku. Menurut Nurita, lagu anak juga mengajarkan suatu budi pekerti yang memberikan pengaruh yang baik dalam pertumbuhan mereka. Dengan kata lain, dampak positif dalam lagu anak yang mengajarkan tentang suatu tindakan sopan santun dapat mempengaruhi pikiran, jiwa, dan raga mereka, sebab lagu anak tepat dapat mencakup semua aspek tujuan pembelajaran pada anak. Kemudian lagu Anak Ku Jaga Diriku sangat berguna bagi anak dalam menambah pengetahuan anak mengenai pendidikan seks. Dalam lirik lagu Ku Jaga Diriku mengandung makna yang menjelaskan tentang bagian tubuh mana saja pada anak yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, serta mengenalkan juga pada area-area tubuh pribadinya. Dalam menyanyikan lagu ini, pada anak dapat juga mencontohkan gerakannya agar anak lebih tahu bagian tubuh pribadinya. Berikut ada lirik lagu Ku Jaga Diriku. Kemudian kerangka berpikir. Berdasarkan beberapa landasan teori tadi, lagu Anak Ku Jaga Diriku memiliki pengaruh positif terhadap pengetahuan pendidikan seks bagi anak. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengenalkan dan menambah pengetahuan anak mengenai pendidikan seks yaitu melalui lagu Anak Ku Jaga Diriku ini. Dalam lagu Anak Ku Jaga Diriku ini mengandung makna yang menjelaskan kepada anak bagian tubuh mana saja pada dirinya yang boleh disentuh dan tidak
boleh disentuh oleh orang lain dan memperkenalkan area-area pribadi pada tubuhnya. Sehingga lagu Anak Ku Jaga Diriku ini memiliki dampak positif dalam memperkenalkan pendidikan seks pada anak sejak dini, sehingga dapat mengurangi pelecehan seksual. Kemudian hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat peneliti dalam hipotesisnya yaitu HO yaitu lagu Ku Jaga Diriku memiliki pengaruh positif pada anak kelompok B di RA Adelia DDI Kota Palopo dalam menambah pengetahuannya mengenai pendidikan seks. Atau H1 yaitu lagu Ku Jaga Diriku tidak memiliki pengaruh positif pada anak kelompok B di RA Adelia DDI Kota Palopo dalam menambah pengetahuannya mengenai pendidikan seks. Baiklah, selanjutnya yaitu bab ketiga, metode penelitian. Sebab pertamanya yaitu jenis penelitian. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif, yang artinya data penelitian berupa angka-angka dan analisis data menggunakan statistik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau field research, di mana peneliti melihat langsung ke tempat penelitian dengan mengambil latar belakang RA Adelia DDI Kota Palopo. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan penelitian ini dilaksanakan di RA Adelia DDI Kota Palopo. Waktu pelaksanaan penelitiannya yaitu pada bulan September 2019 sampai dengan Oktober 2019. Kemudian selanjutnya itu definisi operasional. Pada penelitian ini variabel yang digunakan ialah variabel bebas dan variabel terikat. Agar tidak meluasnya penafsiran mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka perlu didefinisikan hal-hal berikut. Lagu Ku Jaga Diriku adalah lagu anak ciptaan Sri Saskia Situmorang yang mengandung makna pembelajaran pendidikan seks kepada anak, di mana liriknya mengajarkan dan mengenalkan pada anak mengenai area tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, sehingga anak dapat berhindar apabila ada orang yang berusaha melakukan pelecehan seksual pada dirinya. Kemudian pendidikan seks merupakan upaya dalam mengajarkan kepada anak mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Tujuan pendidikan seks yaitu untuk menyadarkan pentingnya kesehatan reproduksi agar dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual dan penyakit menular. Kemudian subjek penelitian. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya ialah guru, orang tua anak, dan juga anak didik kelompok B. Sedangkan objek penelitiannya sendiri yaitu lagu Ku Jaga Diriku terhadap pengetahuan pendidikan seks pada anak usia dini. Kemudian sasaran penelitiannya yaitu anak didik kelompok B di RA Adelia DDI usia 5-6 tahun. Kemudian penelitian ini menggunakan populasi karena jumlah siswa yang kurang dari 100, di mana jumlah siswa di RA Adelia DDI berjumlah 90 orang anak. Kemudian instrumen penelitian menggunakan angket, di mana responden hanya memberikan tanda checklist pada kolom yang disediakan. Teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama observasi. Dalam melakukan observasi, peneliti memperhatikan secara langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan alat indera secara langsung. Observasi berperan dalam melihat kondisi sesungguhnya di lokasi penelitian dan untuk membantu peneliti dalam menyusun instrumen yang diperlukan. Yang kedua yaitu wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, di mana pedoman wawancara hanya menggunakan garis-garis besar yang akan ditanyakan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data seputar pada gurunya, yaitu untuk memperoleh data tentang perkembangan pembelajaran dan pengetahuan anak, khususnya pada pendidikan seks. Kemudian anak didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak
dan pengetahuan anak mengenai makna yang terkandung dalam lagu Anak Kujaga Diriku, dan pengetahuan anak seputar pendidikan seks. Kemudian untuk orang tuanya, yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan sikap dan tingkah laku anak di rumah, khususnya seputar seksualitas. Kemudian dokumentasi. Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa foto, video, dan rekaman suara. Dokumentasi foto dan video berupa kegiatan saat anak menyanyikan lagu Kujaga Diriku, dan untuk rekaman suaranya sendiri yaitu rekaman pada saat peneliti melakukan wawancara. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik koefisien determinasi dengan rumus statistik, yaitu KD sama dengan R kuadrat dikali 100%, di mana KD yaitu nilai koefisien determinasi dan R yaitu nilai koefisien korelasi. Teknik yang kedua yaitu analisis regresi sederhana dengan rumus statistik Y aksen sama dengan A tambah BX, di mana Y aksen yaitu nilai yang diprediksikan, A sama dengan konstanta atau bila X sama dengan 0, dan B sama dengan koefisien regresi, dan X sama dengan nilai variabel independen. Baiklah, sekian itu tadi sekian presentasi proposal saya.